Malam pertama dengan CEO Nyebelin, episode 35 dan 36. Cerita bersambung. Kakak, teriak seseorang gadis yang tengah berkaca pinggang dengan tangannya memegang pisau dapur. Safi meringis. Ia mengumpati dirinya sendiri yang membuat Siva marah di waktu yang tidak tepat. Kakak, tanggung jawab dong, teriak Siva lagi. Sayang, maaf, jangan marah dong. Nanti aku ganti yang banyak ya. Rayu Safi menatap takut istrinya. Siapa suruh daging aku malah kamu kasih Weksa? Masih ingat dengan Weksa, hewan peliharaan Safi yang sudah ia anggap anaknya sendiri. Dan pagi ini Safi membuat heboh lantaran semua stok daging ia berikan kepada Weksa. Padahal istrinya berniat ingin memasak spesial hari ini. Masa sama anak sendiri pelit sih? Mata Siva mendelik. Sejak kapan aku lahirin harimau? Bercanda sayang. Ya ampun, ngegas terus. Kamu hamil ya? Kalau iya kenapa? Safi berjengkit kaget hingga membuatnya jatuh tertimpa kursi. Sayang, serius? Kok cepet banget? Safi menatap istrinya dalam. Siva meringis melihat Safi yang terjatuh dengan posisi yang kurang mengenakan. Siva bercanda. Lagian Siva lagi haid. Balas Siva santai. Safi menatap istrinya cengok. What the? Gumamnya lirih. Siva mau lanjut masak. Jangan bikin ulah. Siva menggerakkan pisaunya, membuat gerakan seperti menggores leher. Awas macam-macam lagi. Nanti kakak tidur sama Weksa aja, biar sekalian jadi santapan dinner dia. Serem, ringis Safi dan pura-pura tersenyum manis. Aku gak akan ganggu lagi. Sana, masak yang enak ya Bu Bos. Safi menyengir lebar. Dengan kesal, Siva berjalan ke dapur dengan menghentakkan kakinya yang membuat Safi tertawa melihat tingkah lucu istrinya. Safi menggeleng dan berjalan menuju taman belakang untuk menemui Weksa yang ia lepas. Semoga saja bodyguardnya masih utuh semua. Setelah makan siang, Siva dan Safi kini tengah menikmati cemilan sambil menonton film di layar TV besarnya. Film yang mereka tonton kali ini adalah film horor. Beberapa kali Siva menjerit takut saat hantu muncul dengan tiba-tiba. Safi pun dengan sigap memeluk istrinya dan mengelus sayang rambut Siva. Safi tersenyum menatap raut ketakutan dari wajah istrinya. Pandangannya tak lepas dari wajah ketakutan Siva yang terlihat sangat lucu di mata Safi. Ganti aja deh filmnya, ucap Siva lirih. Jangan. Kenapa? Siva mengerutkan dahi bingung. Serem tahu, tuh Mbah Kuntilanaknya suka nggak bilang-bilang kalau mau muncul. Lanjut Siva polos. Mana ada film hantu yang kalau setannya muncul bilang-bilang, Fa? Safi menepuk dahinya mendengar ucapan polos Siva. Ya, khusus buat Siva harus bilang-bilang dong. Ucapnya lagi tak mau kalah. Safi mendengus. Terserah Siva deh. Suka-suka Siva aja. Mereka kembali terdiam menikmati film yang berdurasinya 2 jam itu. Selang beberapa menit, ponsel milik Safi berbunyi. Sangat nyaring, memecah fokus mereka. Mereka sempat bertatapan. Setelah itu Safi bangkit mengambil ponselnya yang berada di atas nakas. Tertera nama Bimo di sana. Safi menarik napas pelan sebelum mengangkat telepon dari sekretarisnya. Kenapa sih Bimo? Safi berucap dengan nada kesal. Buruan ke markas, ada misi penting dan lo harus turun langsung Safi. Semua anak buah udah gue kumpulin. Lo datang sekarang. Jangan ngebucin dulu. Ada apa sampai gue harus turun langsung? Tanya Safi serius. Venus kembali. Shit. Safi memutuskan telepon sepihak. Ia menatap Siva yang terlihat sudah terlelap tidur di atas sofa. Kakinya melangkah mendekati istrinya. Perlahan Safi mengangkat tubuh mungil Siva memindahkan ke atas ranjang. Safi mengecup singkat kening istrinya, kemudian berlalu ke walk-in closet untuk mengganti pakaiannya.
Safi turun ke basement, melewati ruangan rahasia yang berada di balik lukisan besar bergambar harimau yang berada di dinding walking. Pakaian yang ia gunakan kali ini terlihat berbeda. Kaos dalaman berwarna hitam, dipadukan jaket kulit berwarna hitam, dan celana jeans yang senada dengan pakaian atasnya. Tak lupa, kalung dengan liontin harimau yang terlihat menyeramkan. Kakinya melangkah memasuki mobil Lamborghini hitam yang sangat jarang ia gunakan. Mobil yang dia desain untuk misi penting yang beberapa kali ia lakukan. "Hello baby, long time no see." Safi menginjak pedal gas. Pintu gerbang rumahnya sudah dibuka oleh para bodyguard yang terjaga. Tak ada satupun bodyguard yang mengikutinya karena saat Safi sudah keluar mengendarai mobil hitamnya ini, itu pertanda tuannya akan pergi ke suatu tempat di mana khas mereka berada, dan tempatnya sangat rahasia. "Jaga rumah, jangan sampai ada penyusup. Pastikan keselamatan istriku," Safi berucap kepada bodyguardnya. "Baik, bos." Setelah mendapat jawaban, mobilnya melaju kencang memecah kepadatan jalan. Satu tangannya yang menyetir, satu tangannya lagi memasang earphone ke telinganya. Tak lupa kacamata hitamnya membuat tampilannya terlihat sempurna. 1 jam perjalanan, mobilnya mulai memasuki area perbukitan yang terlihat menyeramkan. Di samping kanan dan kiri, jalan terdapat pepohonan besar yang menjulang tinggi, membuat daerah itu sedikit gelap, menambah aura gelap yang pekat. Mobil Safi memasuki rumah yang sangat besar dengan pagar yang menjulang tinggi, yang dari luar terlihat rumah itu tidak terawat karena banyaknya tanaman liar yang terdapat di sana. "Welcome Mr. Safi," ucap mereka semua membungkuk menyambut kedatangan pemimpinnya. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama seperti Safi dan juga kalung harimau yang menjadi ciri khas mereka. Jika kalian ingat dengan Weksa, hewan peliharaan Safi, ia tak semata-mata memelihara hewan itu karena suka. Namun harimau memiliki sejarah penting untuk mereka. Mereka semua adalah anak buah Safi. Mereka adalah bodyguard Safi yang memantau aktivitas bisnisnya, dan beberapa menyebar di berbagai cabang kantor Safi. Kumpul di ruang rapat, tegas Safi yang diangguki semua anak buahnya. "Sejak kapan Venus kembali?" ucapnya saat mereka telah sampai di ruang rapat. "Menurut orang kepercayaan kita, kemarin dia di bandara ada seseorang yang mirip dengan Venus. Saat mereka mengikuti mereka secara diam-diam, ternyata benar, dia adalah Venus. Pria itu sekarang tinggal di rumah kecil untuk mengelabui kita," jelas Bimo. "Siapkan diri kalian, sepertinya sebentar lagi masalah besar akan kita hadapi. Perketat keamanan kantor. Cek ulang biodata karyawan, jangan sampai ada penyusup. Kalian tentu tidak lupa dengan kembalinya Venus. Mungkin akan menjadi bumerang bagi kita karena bangkrutnya perusahaan mereka 2 tahun yang lalu. Mereka pasti sangat dendam dan hal ini tidak bisa kita remehkan," jelas Safi menatap satu persatu anak buahnya. "Tuan, sebaiknya kita juga memperketat keamanan keluarga Hernandez dan Andrawina, terutama Nona Siva. Jika pria itu sampai tahu pernikahan Tuan dan Nona, bisa saja Nona yang akan mereka incar untuk memancing Tuan," ujar pria yang berada di pojok ruangan. Safi mengangguk setuju. "Tentu saja keamanan Siva dan keluarga menjadi prioritas utama kita." Bimo bagi orang untuk mengikuti Siva kemanapun. Jangan sampai lengah. "Baik Tuan, kalian boleh keluar. Persiapkan diri kalian. Dan jangan lupa persiapkan senjata diri sekarang." Mereka semua mengangguk kompak dan mulai meninggalkan ruangan itu. Kini hanya tersisa Safi dan Bimo. "Vi, lo gak curiga sama istri lo?" tanya Bimo hati-hati. Safi menoleh dan tersenyum tipis. "Rupanya lo juga nyadar. Gue gak sebodoh itu buat gak tahu apa yang Siva lakuin saat gue gak ada. Mana mungkin kan anak buah kita yang udah terlatih selalu kehilangan jejak jika mengikuti kemana perginya Siva.
Mereka sama-sama terdiam. Gue cuma nunggu di mana orang lain yang akan membongkar atau Shiva jujur sama gue. Bimo. Safi tersenyum sangat tipis. Tangannya terkepal kuat. Pikirannya tercabang di mana anak buahnya yang ia tugaskan menjaga Shiva beberapa kali memergoki gadisnya pergi ke gedung tua. Namun entah kenapa ia tidak bisa mengetahui apa yang dilakukan istrinya, karena beberapa orang mencegat anak buahnya saat mengikuti Shiva. Bahkan mobil yang Shiva gunakan beberapa kali tidak berhasil untuk dilacak. Safi berpikir, apakah istrinya berkhianat kepada dirinya? Suasana mencengkam. Begitu yang Shiva rasakan saat kakinya menginjak gedung yang menjadi tempat kerja sang kakek. Kaki yang terbalut sepatu berwarna putih itu terus menyusuri lorong demi lorong. Ia menganggukkan kepala saat beberapa orang yang berjaga di sana menyapanya hangat. Shiva melangkahkan kakinya menuruni anak tangga yang berdesain sangat mewah, yang akan membawanya menuju ruangan rahasia sekaligus menjadi ruangan utama dari gedung ini. Sesampainya Shiva di suatu ruangan yang berada di bawah tanah, ruangan yang memiliki pintu menjulang tinggi, pintu yang dimana desain membukanya menggunakan sidik jari. Shiva menempelkan jarinya, langsung membuat pintu terbuka menampilkan kaca besar yang membentang menutupi satu pintu lagi yang akan membawanya ke ruangan khusus para agen. Shiva mendekat ke arah kaca besar yang sangat canggih. Kaca itu menampilkan rumus-rumus yang hanya dimengerti oleh anggota sang kakek. Shiva mengetik sesuatu dan menempelkan kembali ke tangannya. Ia mendekatkan mata untuk memeriksakan terakhir agar pintu utama terbuka. Beberapa saat kemudian, muncul gambar kupu-kupu dengan gradasi warna biru dan hitam yang sangat cantik. Hewan itu adalah lambang dirinya. Kupu-kupu kecil yang terbang namun bisa mematikan sewaktu-waktu. Jari tangan Shiva menekan gambar itu dan pintu utama pun otomatis terbuka, mengeluarkan suara yang membuat penghuni di dalamnya mengetahui keadaan Shiva. Welcome Shiva, Hasnalia Andrawina, The Leader. Saat sampai di dalam, matanya langsung disuguhkan dengan banyaknya komputer dan layar besar berisi rumus-rumus. Beberapa orang juga ada yang tengah melacak posisi seseorang. Itu berada di barisan paling kanan. Mereka terlihat tampak fokus. Namun, salah satu orang menyadari kedatangannya dan memberi hormat. Diikuti yang lain, Shiva mengangguk. Ia berjalan menyusuri lorong yang akan membawanya ke ruangan sang kakek. Shiva bisa melihat sang kakek tengah berbicara dengan Cannon dan Flo, karena ruangan itu hanya dilindungi dengan kaca bening, namun memiliki anti peluru dan hanya beberapa orang khusus yang bisa masuk ke sana. Shiva menempelkan sidik jarinya, membuat pintu terbuka. Kakinya melangkah menaiki tangga kecil dan masuk ke ruangan sang kakek. Shiva menundukkan badan, memberi tanda hormat. Welcome Gwen, how are you? I'm fine. Shiva tersenyum dan duduk di tengah-tengah Cannon dan Flo. Did I make any mistake? Lanjut Shiva. Eros Hernandez. Selaku kakek, Shiva tersenyum tipis mendengar ucapan dari cucu perempuannya. Beberapa detik kemudian tatapannya menajam. Kau tentu tahu Gwen apa yang membuat kakek marah. Dan kau tentu tahu apa kesalahanmu hingga kakek menyuruhmu datang kemari. Pria itu berucap tegas menggunakan nada formal di suasana serius ini, membuat tubuh ketiga anak muda di depannya menegang. Shiva tahu apa kesalahan Shiva. Shiva siap untuk menerima hukuman dari kakek. Kau bersiap Gwen? Eros tersenyum sangat tipis. Jika hukuman ini membuat Safi tahu siapa dirimu, apakah kau siap? Ucapan Eros kembali membuat Shiva menegang. Tubuhnya terdiam kaku dengan sorot mata tajam yang memandang sang kakek. Apa maksud kakek? Geram Shiva. Eros terkekeh. Kau masih ingin membunyikan ini beberapa lama lagi Gwen? Kau mau membuat Safi semakin membencimu. Tidakkah kau sadar, Safi sudah menaruh rasa curiga terhadap istri cantiknya ini? Eros memutarkan percakapan Safi dengan Bimo tempo lalu yang terekam oleh alat yang terpasang di jam tangan Safi. Seketika Shiva berdiri. Tangannya mengepal. Bayang-bayang kemarahan Safi menghantui pikirannya. Laki-laki itu jarang marah.
Namun sekalinya ia marah, Siva benar-benar merasa takut melihatnya. Kemarahan Safi bagaikan monster yang siap menghancurkan dunia kapan saja. Apa yang harus Siva lakukan? Lirihnya. Bicarakan ini kepada Safi, karena misi kita satu tujuan dengan suamimu. Siva, jangan egois. Kau tentu tidak mau jika pernikahanmu nanti akan hancur karena ketidakjujuranmu sejak awal. Ini bukan masalah kecil, Siva. Jika Eros memanggil nama Siva tidak menggunakan Andrawina, itu berarti perintah tegas dan mutlak. Siva semakin bimbang. Ia tidak mau pernikahannya hancur, tapi ia juga belum siap untuk mengatakan siapa dirinya kepada Safi, suaminya. Kakek benar, Fah. Lo gak bisa ngembunyiin ini terus-menerus. Sekarang lo tinggal pilih. Lo yang jujur duluan ke Safi atau Safi dengan sendirinya. Ucap lo yang mampu membuat Siva makin bimbang. Fa, cepat atau lambat, Safi pasti bakalan tahu siapa lo. Lo tinggal nunggu waktu yang tepat dan bersiap untuk semua konsekuensinya. Kenan menepuk pelan bahu temannya. Queen, sebentar lagi operasi besar penangkapan Edward. Lagi-lagi Siva terdiam mendengar ucapan kakeknya. Safi mengancingkan jasnya agar terlihat lebih rapi. Ia kembali melihat penampilannya di kaca besar yang ada di kamarnya, memastikan semuanya sudah terpasang, semua dengan rapi. Safi tersenyum saat Siva masuk ke dalam kamar membawa tas kerjanya. Gadis itu tampak kerepotan karena satu tangannya membawa tumpukan berkas bahan meeting pagi ini. Morning sayang. Sapa Safi berjalan mendekati istrinya. Ia mengambil alih berkas yang berada di tangan Siva, menaruhnya di atas nakas. Morning tuh. Safi mengecup singkat kening istrinya. Udah selesai. Siva mendongak menatap wajah tampan suaminya. Udah. Kamu hari ini mau ada pergi nggak? Siva berpikir sejenak, lalu kepalanya menggeleng pelan. Nggak ada. Kenapa? Tanyanya. Mau ke rumah mami. Mendengar ucapan Safi, Siva tersenyum sumringah dan mengangguk. Semangat. Mau. Safi mengacak pelan rambut istrinya. Tapi nggak boleh bandel ya. Siap bos. Ya udah ganti baju dulu. Aku tunggu di bawah. Sebelum berlalu, Safi sempat mengecup singkat bibir istrinya. Jangan lama. Lanjutnya lagi. Nggak lama. Siva terkekeh. Ia berlari riang masuk ke dalam walking closet. 15 menit kemudian, Siva turun ke bawah dengan berlari kecil menghampiri Safi yang tengah menyeruput tehnya. Cantik, celetuk Safi saat menatap istrinya yang sudah berdiri di depannya, tak lupa senyuman manis yang mampu membuat Safi terpikat. Thank you. Siva mencopot satu roti tawar dan memakannya. Loh, kamu belum sarapan? Siva menyengir lebar. Udah, tapi lapar lagi. Ia memamerkan gigi rapinya. Gak apa-apa, makan yang banyak. Aku udah selesai. Berangkat sekarang ya. 1 jam lagi akan ada meeting. Ucap Safi melirik jam di tangannya. Siva mengangguk dan mengangkat jari jempol bertanda setuju. Mulutnya masih mengunyah roti dengan lahap. Safi menggandeng tangan istrinya menuju mobilnya yang sudah terparkir rapi di teras rumah. Safi membukakan pintu mempersilahkan Siva untuk masuk. Setelah itu baru dirinya berjalan mengitari mobil dan masuk ke kursi pengemudi. Safi pun melajukan mobil dengan kecepatan sedang memecah jalan raya yang untungnya tidak terlalu padat, diikuti mobil bodyguardnya di belakang. Siva boleh nginep nggak? Celetuk Siva menatap Safi yang fokus menyetir. Bercanda kok, lanjut Siva terkekeh saat melihat raut wajah Safi yang berubah datar. Tapi kalau mau nginap di rumah mami nggak apa-apa kok, aku bolehin. Sebenarnya sih enggak, gumam Safi pelan. Beneran, teriak Siva sampai membuat Safi tersentak kaget. Sayang, aku kaget. Siva terkekeh, ia mengucapkan maaf kepada suaminya. Tangannya terulur menyalip tangan Safi karena mobil sudah berhenti di depan rumah kediaman keluarga Andrawina. Gak boleh bandel. Jangan pergi kemana-mana tanpa sepengetahuan aku. Jangan telat makan dan ingat, gak boleh aneh-aneh. Paham? Safi berucap seraya mengelus pelan pipi Siva. Siva janji. Ya udah, Siva turun dulu ya.
Kakak hati-hati nyetirnya. Jangan telat makan. Kalau capek istirahat jangan dipaksain. Soal tadi aku bercanda kok. Aku nanti pulang. Ucap Syifa membuat senyuman terbit di wajah suaminya. Iya ibu negara, perintah dilaksanakan. Nanti aku jemput. Safi tersenyum. Ia mengecup seluruh permukaan wajah istrinya. Setelah itu turun dari mobil dan membukakan pintu mobil untuk Syifa. Titip salam sama mami. Maaf, aku belum bisa mampir. Ucap Safi tanpa menyebut Hernandez karena ia tahu mertuanya itu pasti sudah berangkat ke kantor. Nanti Syifa samperin. Syifa turun ya. Baik kakak, hati-hati. Syifa berucap saat sudah turun dari mobil. Ia melambaikan tangan ke arah suaminya. Masuk. Aku pergi kalau kamu udah masuk. Syifa mengangguk dan berlalu masuk ke dalam rumahnya. Setelah Syifa sudah berada di dalam, Safi masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil menuju kantornya. Selanjutnya, Mami, teriak Syifa heboh saat sudah berada di dalam rumahnya. Ia mengedarkan pandangan mencari keberadaan maminya. Mami di dapur princess, teriak Cia agar terdengar oleh putrinya yang masih berdiri di dekat meja makan. Dengan cepat Syifa menghampiri maminya. Di sana, terlihat Cia yang tengah mengaduk adonan kue ditemani dengan Aska yang duduk di pantry sedang memakan buah apel. Syifa menyalip tangan Cia dan mengecup pipi maminya. Hal itu juga ia lakukan kepada Aska. Abang gak kerja? Tanya Syifa saat sudah duduk di samping Aska. Enggak ah, capek. Kemarin abang lembur gara-gara papi jalan sama mami. Semua kerjaan malah dikasih ke abang. Gerutu Aska. Jia terkekeh mendengar gerutuan putranya. Mami pergi kemana sama papi? Tanya Syifa. Biasa, pertemuan bisnis. Papi maunya ditemenin mami. Tumbenan abang gak ikut? Tanya Syifa lagi, membuat wajah Aska kembali datar. Jia terkekeh melihat perubahan raut wajah anaknya. Andin pergi ke Jerman, jadi abang gak mau jadi nyamuk kalau ikut pergi ke sana. Syifa terbahak mendengarnya. Godaan pun keluar dari mulutnya membuat pertengkaran kecil terjadi di sana. Jia tersenyum melihat kembali kedua anaknya yang saling menggoda. Pemandangan ini sudah tidak lagi ia lihat saat gadis kecilnya ini telah menikah. Bahkan beberapa kali yang melihat Aska terlihat murung di kamar Syifa. Laki-laki muda itu sering tertidur di kamar adiknya jika ia merasa rindu dengan Syifa. Yang akur terus, kami senang lihatnya. Gumam Jia saat melihat kedua anaknya tengah saling berpelukan. Bos, panggil Bimo berlari mengejar langkah besar Safi. Tahu enggak? Tanyanya tiba-tiba. Enggak, jawab Safi singkat. Bimo berdecak. Mona, lo masih ingat dia? Ternyata dia anak tirinya Oscar. Bukan itu berita utamanya, tapi dia adik tirinya Venus. Otomatis anak kandung Oscar. Safi sontak menghentikan langkah kakinya. Ia berbalik memandang Bimo tajam. Lo serius? Safi menatap Bimo dekat. Gua nggak bohong. Lo tanya Alan deh. Dia yang ngasih tahu dan ngirim beberapa bukti. Setelah jam istirahat, jadwal lo kosong. Bisa ikut gue ke markas. Safi mengangguk. Lo juga nggak tahu kan kalau meeting kita kali ini juga ada di Venus. Bimo melototkan matanya. Lo serius? Pokik Bimo. Gawat Vi. Bimo terlihat panik. Ia menatap raut wajah santai Safi. Kok lo gak panik? Gak usah panik. Orang waras gak pernah takut sama orang gila. Seperti Venus contohnya. Setelah mengucapkan itu, Safi berlalu masuk ke dalam ruangannya meninggalkan Bimo yang menatapnya takjub. Bos, gue kalau sekalinya ngomong nembus ke jantung ya. Gumamnya pelan dan menepuk tangan dengan bangga. Bersambung.